Pemirsa, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjung Pinang akhir-akhir ini meningkat. Sejak awal tahun hingga akhir Juli 2021, terdapat 37 kasus terjadi yang didominasi oleh kekerasan fisik. Kekerasan terhadap anak di Tanjung Pinang mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat atau DP3APM Kota Tanjung Pinang mencatat sejak awal tahun hingga Juli 2021, kasus kekerasan terhadap anak mencapai 37 kasus. Sedangkan per Juli 2020 lalu terjadi 38 kasus dan sepanjang tahun 2020 tercatat 45 kasus. Di mana pada tahun ini kekerasan pada anak didominasi oleh kekerasan fisik yang berjumlah 11 kasus, disusul kekerasan seksual serta kekerasan psikis. Kepala DP3APM Kota Tanjung Pinang Rustam menduga kekerasan terhadap anak akibat dari berbagai faktor, seperti lingkungan teman, minimnya perhatian orang tua, dan kebanyakan pelaku kekerasan berasal dari lingkungan serta orang terdekat korban. Sebagai bentuk pencegahan, pihak DP3APM gencar melakukan koordinasi berbagai pihak serta sosialisasi dan edukasi ke masyarakat melalui beberapa kegiatan yang dilakukan di tiap kecamatan, serta dilakukan juga upaya sosialisasi dan edukasi di tengah masyarakat. Melakukan pengkajian ya terhadap anak-anak yang menjadi korban ini, seberapa dalam mereka terkena gangguan psikis dan mengalami trauma. Nah, ini dilakukan oleh tim psikolog yang kita punya 2 orang psikolog yang bermitra dengan kita. Nah, inilah mereka yang melakukan assessment, ya, kemudian pengkajian dan tindakan penanganan, ya, terapi kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, memang kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kecenderungan meningkat, ya, kekerasan terhadap anak, khususnya tadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Nah, ini berbagai macam lah penyebabnya. Sementara seorang psikologi juga berpendapat melihat kondisi ini kerap terjadi dan menilai kekerasan terjadi disebabkan peran orang tua tidak siap dalam mendidik anak yang mengakibatkan tingginya kekerasan terhadap anak, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang didukung dengan buruk kondisi ekonomi, sehingga orang tua tertekan, anak yang menjadi korban dan pelampiasan. Untuk itu, psikolog ini berpesan pentingnya konseling parenting sebagai pendukung di lingkungan keluarga agar orang tua dapat bersikap lebih baik terhadap anak. Kalau anak-anak, saya kira masa pandemi ini yang semakin memperburuk adalah kondisi ekonomi, sehingga orang tua tertekan, akhirnya tidak tahu siapa yang harus ditekan, jadi anak-anak yang menjadi korban. Baik. Seperti itu. Jadi memang kesiapan mental orang tua yang nggak siap sebenarnya jadi orang tua seperti apa gitu. Konseling parenting, jadi orang tua yang sudah terlanjur menjadi orang tua, namun masih merasa, aduh kayaknya gue harus saya harus lebih belajar bagaimana sih caranya menjadi orang tua, ya. Bukan hanya dalam hal mendidik anak, tapi bagaimana juga bersikap terhadap anak. Baik. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Masa depan bangsa ini bergantung pada masa depan generasi muda saat ini, kelak menjadi penerus bangsa. Mari bersama kita lindungi anak-anak dari ancaman serta tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, dan terus berupaya mencegah kekerasan anak dimanapun dan kapanpun. Sandi, GoTV News melaporkan.